وكل ضلالة في النار. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Darussalam yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas karunia nikmat-nikmatnya, sehingga dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita tersebut, kita kembali dipertemukan oleh Allah di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Darussalam, dalam rangka melaksanakan amalan-amalan kebajikan, amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara bentuk amalan ketaatan yang sudah kita lakukan, sedang kita lakukan, dan akan kita lakukan adalah diawali dengan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, dan berakhir dengan melaksanakan sholat isya yang dikerjakan secara berjamaah pula. Semoga seluruh amalan-amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Kita masih berbicara kitab yang ditulis oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Kitab yang berjudul Syarah Rukun Islam, penjelasan tentang rukun Islam. Dan kita sudah masuk rukun Islam yang nomor 2, yaitu menegakkan sholat, melaksanakan sholat. Adapun pembahasan terkait dengan sholat tentunya diawali dengan wudhu terlebih dahulu. Itulah sebabnya beberapa kali pertemuan kita, beberapa bulan terakhir ini, kita berbicara seputar wudhu, berwudhu untuk sholat. Yang sudah kita bahas, menurut catatan saya seputar tentang wudhu ini adalah, yang pertama, definisi wudhu itu sudah kita tuntaskan. Yang kedua, dalil-dalil disyariatkannya wudhu, itu juga sudah saya sampaikan. Yang ketiga, keutamaan wudhu. Apa keutamaan orang yang senantiasa menjaga wudhu, menjaga kesucian, itu juga sudah saya sampaikan. Yang terakhir itu di poin yang keempat. Nah, itu sampai di 4. Hari ini nanti poin yang kelima insya Allah. Apa yang keempat yang sudah kita tuntaskan? Sifat wudhu Nabi, tata cara wudhu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sudah selesai bulan yang lalu, yaitu di bulan Oktober insya Allah. Hari ini kita akan masuk poin yang kelima, Bapak Ibu sekalian. Apa itu yang kelima? Beberapa permasalahan seputar wudhu. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita ketahui seputar wudhu. Nah, itu ya. Beberapa perkara atau permasalahan seputar wudhu. Insya Allah malam hari ini kita sebutkan 6 poin saja. 6 poin. Beberapa masalah seputar wudhu. 6 poin. Apa itu? 1, yang pertama adalah yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tentang bersiwak. Masalah bersiwak, ya. Apakah benar orang itu kalau berwudu harus bersiwak? Nah, gitu. Itu nanti nomor 1. Yang nomor 2 adalah yaitu tentang hemat dan tidak boros menggunakan air. Kayak apa ukuran wudhunya Nabi itu? Air wudhunya Nabi. Ukuran air wudhunya Nabi.
seberapa banyak air yang dipakai Nabi untuk wudhu. Nah itu ya. Karena kita disuruh hemat, tidak boleh boros dalam menggunakan air untuk berwudhu. Itu nanti materi nomor 2. Materi yang nomor 3 adalah wudhu itu boleh 1 kali 1 kali, boleh 2 kali 2 kali, boleh 3 kali 3 kali. Jadi selama ini kan kita kalau wudhu selalu 3 kali 3 kali. Ternyata boleh cuman sekali aja. Kumur sekali, membasuh wajah sekali, membasuh tangan kanan sampai siku sekali. Boleh 2 kali 2 kali. Nah nanti kita akan sebutkan. Itu yang nanti nomor 3. Yang nomor 4, nah ini juga permasalahan nomor 4 ini. Disunahkan wudhu setiap kali sholat meskipun tidak batal. Saya ulang, yang nomor 4, disunahkan wudhu setiap kali kita mengerjakan sholat meskipun tidak batal. Jadi misalnya seperti panjenengan sekarang, saya yakin Bapak Ibu sekarang ini dalam keadaan suci. Lawang kita habis sholat maghrib, berarti wudhunya belum batal. Nah itu nanti ketika adzan Isya, apakah harus wudhu lagi? Memang dalilnya disunahkan wudhu lagi, meskipun panjenengan nggak batal. Tetapi boleh juga tidak dilarang. Wudhu yang pertama dipakai untuk beberapa kali sholat. Boleh, nggak apa-apa. Misalnya mulai asar tadi panjenengan wudhu, lalu misalnya sampai maghrib belum batal. Maaf, belum buang angin. Tidak buang air kecil, tidak buang air besar. Pokoknya tidak melakukan pembatal wudhu. Lalu dipakai sholat maghrib, wudhunya di asar. Nggak apa-apa. Ternyata belum batal juga, dipakai sekalian Isya. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Jadi sekali wudhu dipakai sekian banyak sholat, nggak masalah. Cuman kalau panjenengan tanya mana yang utama, setiap kali sholat wudhu. Nah, itu nanti kita akan bahas itu. Itu nanti nomor 4. Yang nomor 5 adalah orang yang ragu-ragu apakah wudhunya batal atau belum. Nah, kadang-kadang orang itu habis wudhu, dia lupa. Saya tadi itu batal apa enggak ya? Seingat saya tadi sudah wudhu, tapi batal apa enggak ya? Nah ini ragu-ragu. Bagaimana ini cara menentukannya, menghilangkan keraguannya? Itu nanti materi nomor 5. Materi yang terakhir, materi nomor 6 adalah laki-laki dan wanita wudhu dari satu bejana. Jadi satu tempat dipakai untuk banyak orang. Nah itu apakah boleh? Sebab ada sebagian kaum muslimin yang berpandangan sisa atau bekas air wudhu yang menetes di satu wadah itu tidak boleh dipakai wudhu oleh orang lain. Ya. Sedangkan kalau kita lihat praktek di lapangan banyak yang terjadi seperti ini. Ya misalnya wudhunya itu berupa apa itu ya, air yang banyak begitu ya. Jadi bukan keran-keran, bukan, tetapi dengan mengambil gayung, dengan gayung. Lah otomatis setelah kita membasuh wajah, tetesan dari air wajah ini menetes ke bak itu lagi. Lah itu dipakai oleh orang lain lagi. Itu ada yang mengatakan nggak boleh. Apa betul nggak boleh? Nah nanti kita akan bahas bagaimana wudhunya laki-laki dan wanita dari satu bejana, satu tempat. Ya, baik, itu materi yang nomor 6. Cuman 6 saja yang kita bahas. Sekarang kita ambil yang pertama dulu Bapak Ibu sekalian. Yang pertama permasalahan seputar wudhu adalah bersiwak, memakai kayu siwak. Ya, bagaimana ini hukumnya? Ya sunnah Bapak Ibu sekalian, sunnah. Mana dalilnya? Kalau berwudhu ini hukumnya apa ini bersiwak maksud saya. Bersiwak ketika wudhu ini hukumnya sunnah. Maka dalilnya adalah disebutkan di dalam hadis, riwayatnya adalah riwayat Imam Malik. Imam Malik, hadis nomor 150. Ya, hadis riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Saya bacakan ya. Dalam kitab Al-Muwatta nomor hadisnya 150. Saya bacakan. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala laula an yashqa ala ummatihi
la amarahum bisiwaki ma'a kulli wudhu. Ya. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sekiranya tidak akan memberatkan umatnya, sekiranya yaitu tidak memberatkan umatnya maksudnya begitu. Sungguh beliau, maksudnya Rasulullah SAW, akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu. Bersiwak setiap kali berwudu. Lah dalil ini dijadikan oleh ulama, makanya kalau berwudu disunahkan untuk bersiwak. Saya yakin Bapak Ibu sekalian pasti bertanya dalam hati, siwak itu apa Ustadz? Siwak ini adalah kayu arak. Contohnya seperti yang saya bawa ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, kayu arak. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, baunya juga ciri khas kan, Bapak Ibu, kayu arak. Baik, dan tidak harus kayu arak. Kata para alim ulama, selama ranting pohon memiliki syarat yang bisa dijadikan untuk bersiwak, maka itu boleh digunakan untuk bersiwak. Loh, memangnya syaratnya apa? Ranting pohon itu bisa kita jadikan untuk menggosok di gigi kita. Salah satunya adalah, yang pertama, dia ranting itu tidak kering, basah. Basah. Jadi kalau kita kupas kulitnya itu, ranting itu kita kupas, ya, maka dia basah, nggak kering. Yang kedua, kalau dipakai kita gosokkan ke gigi kita, tidak berhamburan. Kayu ini nggak berhamburan. Ini kalau kita gosokkan maka dia nggak ambiar berhamburan, enggak, ya. Maka itu boleh. Jadi panjenengan tidak perlu ke toko-toko perlengkapan haji dan umroh untuk beli kayu siwak. Sebenarnya ranting-ranting pohon yang ada di sekitar kita bisa kita gunakan untuk bersiwak. Ustadz, kenapa harus pakai siwak? Lawang sudah ada pasta gigi. Masa kita ini kembali ke zaman onta? Oh, ya. Jadi katanya kalau pakai siwak itu kembali ke zaman onta. Apakah tidak sama fungsinya? Beda, beda. Lah terus apa bedanya? Pak, Bu, mohon maaf. Orang itu kalau memakai pasta gigi membutuhkan air, membutuhkan tempat. Sedangkan kalau bersiwak, dia tidak butuh air, tidak butuh tempat. Enggak, kapanpun bisa dipakai, bisa. Seperti itu. Adapun kalau pasta gigi, odol dan sejenisnya, maka dia butuh air untuk berkumur dan butuh tempat. Nggak mungkin di muka umum gini, nah, nggak mungkin. Makanya tolong dibedakan. Pasta gigi, siwak tersendiri. Itu ya. Baik, lalu apa manfaatnya? Oh, banyak. Panjenengan kalau pengen tahu dalil tentang keutamaan siwak, nah, saya sampaikan tadi pagi sebenarnya di majelis taklim di Perumahan Puri Indah. Salah satunya adalah keutamaannya mendatangkan ridhonya Allah Azza wa Jalla. Kita ini hidup perlu loh mendapatkan ridho Allah. Apa itu ridho Allah? Dicintai Allah, disayangi Allah, disukai Allah. Jadi kalau Bapak Ibu kepingin hidup kita diridhoi Allah, salah satu amalannya bersiwak. Mana dalilnya? Hadis riwayat An-Nasai. An-Nasai dalam kitab Sunan An-Nasai, nomornya nomor 5. Saya bacakan dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, as-siwaku madharatun lil fami mardhatun lirrabbi. Loh, jelas sekali. Apa kata Nabi? Sabda Nabi, siwak itu dapat membersihkan mulut dan mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ya. Makanya selain berbakti kepada orang tua yang mendatangkan ridho, kalau kita kepingin diridhai Allah, salah satunya selain bakti sama orang tua. Karena Nabi kan pernah bersabda, ridhallah fi ridhal walid, wa sukhtullah fi sukhtil walid. Ridhonya Allah bergantung ridhonya orang tua. Murkanya Allah bergantung murka orang tua. Jadi kalau sudah orang tua melaknat murka sama anaknya, sampai-sampai orang tua nyumpai anak,
mandar konku. Nah, arti apa ini? Mudah-mudahan kamu. Nah, ini murka, berarti Allah ikut murka itu. Allah murka itu. Termasuk orang tua yang mengatakan mama tidak ridho dunia akhirat. Waduh, kasihan anak ini. Hidupnya akan berantakan, anak keturunannya berantakan, pekerjaannya, rumah tangganya tidak akan barokah. Lalu orang tuanya sudah ngancam, mama tidak ridho dunia akhirat. Tolong jadi orang tua, dijaga lisan kita. Sebab yang keluar di lisan orang tua itu bagian dari doa. Ya, karena ada 3 orang yang doa mustajab, yang tidak akan ditolak oleh Allah. Yang pertama dakwatul walid, doanya orang tua. Yang kedua wadakwatul musafir, doanya orang bepergian jauh. Yang ketiga wadakwatul madlum, doanya orang yang teraniaya. Maka hati-hati kalau bicara dengan anak, ya. Apalagi kalau orang tua sudah mengatakan mungkin karena perbuatan anaknya atau lisan anaknya bikin mangkal orang tuanya, sampai-sampai orang tua mengatakan kon kok nek wis ditinggal wong tua baru sadar kapok. Nah, kerosot. Nah, itu sudah marah berarti. Lah kalau orang tua marah, Allah marah, nggak akan pernah enak hidup kita. Makanya bikin orang tua kita happy, cari ridhonya. Nah, itu kalau kepingin diridhoi Allah. Salah satunya bersiwak. Amalan yang kedua, maka kalau bisa, ayo hidup kita hiasi dengan mengikuti sunnah Nabi. Salah satunya adalah bersiwak. Mungkin Bapak Ibu dalam hati bertanya, kapan kita itu disuruh bersiwak? 7 keadaan. Ada 7 keadaan kita disuruh memakai siwak. 7 keadaan. Apa saja itu? Saya singkat aja, saya nggak sebutkan dalil karena waktunya terbatas. Di antaranya adalah kapan kita ini disuruh bersiwak. Yang pertama adalah yaitu ketika akan memulai sholat. Jadi mau sholat sebelum takbiratul ihram itu bersiwak. Ini boleh kok ditaruh di saku, bisa. Ketika mau takbiratul ihram diambil bersiwak, sudah Allahu Akbar. Ya. Jadi ketika mau sholat itu hadisnya riwayat Muslim. Saya nggak sebutkan, nggak bacakan, nanti tambah panjang. Nomor 2 adalah kapan kita disuruh bersiwak? Ketika memasuki rumah. Masuk rumah. Makanya Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah ditanya, apa yang dilakukan Nabi pertama-tama kalau masuk rumah? Apa jawabannya Aisyah radhiyallahu anha? Namanya istri, pasti tahulah yang dilakukan oleh suaminya. Katanya Aisyah, pekerjaan pertama yang Nabi lakukan kalau masuk rumah, entah itu pulang dari masjid atau pulang dari safar, pokoknya kalau masuk rumah itu bersiwak, kata Aisyah. Ya, lu kenapa Ustaz? Nyampe rumah itu Nabi kalau mau ke rumah itu bersiwak dulu. Nabi mengajarkan kepada kita tentang keharmonisan rumah tangga. Lu kaitannya apa? Maaf Bapak Ibu, bau mulut itu bisa mengurangi keharmonisan rumah tangga lu. Saya tadi pagi sudah cerita itu. Saya pernah disodorkan pasangan suami istri hendak melakukan perceraian. Gara-garanya simpel. Ternyata bukan gara-gara suaminya tidak tanggung jawab, nggak ngasih nafkah. Bukan karena suaminya selingkuh atau nikah lagi. Bukan karena istrinya itu nusyus, durhaka. Bukan. Gara-gara salah satu dari 2 pasangan ini, saya nggak sebutkan yang mana ya, dan saya tidak sebutkan namanya. Salah satunya adalah karena memiliki bau mulut dan bau badan yang tidak sedap, sehingga mungkin dia sudah bertahan ya. Sudah saya bilang, Bu, ya ditempuh dengan cara pengobatan dokter, mungkin asam lambung, mungkin karena gigi atau apa, bisa. Kenapa harus berakhir dengan talak atau perceraian? Nah, seperti itu. Padahal segala macam upaya, permen, ya, obat kumur, semuanya sudah dilakukan, tapi tetap bau. Sehingga salah satu pasangannya itu nggak tahan. Bayangkan, berarti betul yang Nabi ajarkan ini. Supaya rumah tangga kita ini langgeng harmonis, salah satunya menjaga kesegaran mulut dan badan kita. Nah, itu. Insya Allah pasangan kita akan senang dengan kita kalau kita selalu wangi, ya. Bau mulutnya wangi, terus kemudian bau badannya wangi. Seperti itulah. Jadi Nabi kalau mau masuk rumah bersiwak. Yang ketiga adalah ketika bangun tidur untuk sholat malam tahajud. Jadi Nabi kalau bangun tidur itu langsung bersiwak. Yang nomor 4 adalah
ketika mau sholat Jumat, nah ini bapak-bapak ini, bapak-bapak, mandi Jumat itu wajib. Lalu kata Nabi, selain mandi Jumat, bagi laki-laki memakai pakaian yang terbaik, memakai wangi-wangian, dan bersiwak kalau Jumatan. Itu ya. Jadi ada 4 tugasnya laki-laki kalau mau Jumatan: mandi besar, memakai pakaian terbaik, memakai wangi-wangian, dan bersiwak. Nah, ini untuk laki-laki. Baik, yang nomor 5, kapan kita disunahkan bersiwak? Lah ini materi kita malam ini, ketika berwudu. Jadi siwaknya itu boleh dipilih Bapak Ibu. Mau wudu bersiwak, atau setelah wudu habis membasuh kaki itu bersiwak. Boleh, silakan mau dipilih sebelum wudu atau sesudah wudu. Lah nanti mau sholat siwak lagi. Iya, Nabi begitu. Jadi mau wudu bersiwak, nanti mau takbiratul ihram bersiwak lagi. Masya Allah. Anda bisa bayangkan dalam sehari berapa kali Nabi membersihkan, yaitu mengajarkan kita untuk bersih. Nah, terkait dengan aroma, bau mulut, dan seterusnya. Sebab ada jamaah itu kalau sholat mengganggu jamaah yang lain karena bau mulutnya. Nah, itu ya. Mungkin dia memakan sayur-sayuran atau buah-buahan yang menimbulkan bau mulut tidak sedap. Jengkol, pete, rebung, ya, durian, duren. Nah, itu. Ustadz kita yang tidak tahan sudah ngempet, boleh tidak Ustadz tak batalkan sholat saya cari soft yang lain? Boleh. Ada 2 keadaan makmum itu boleh melakukan mufarroqah, jadi lepas dari imam. Boleh. Yang pertama adalah kalau imamnya bacaannya panjang, sholat maghrib baca Al-Baqarah. Waduh. Lah kita pulang kerja, kepingin pulang, kepingin istirahat, suwene, maka ditinggal. Dilepas, sholat sendiri di masjid itu. Jadi ini imamnya sholat, dia sholat sendiri. Boleh. Dan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Kalau panjang loh ya. Kalau panjang ya. Insya Allah imam-imam di Masjid Darussalam gak panjang lah. Sudah ideal itu. Ideal. Ini misalnya 100 ayat. Itu ya. Itu. Baik. Ini katanya bahasa Wisma Tropodot nyenyek tun ini ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi seperti itu. Ya, kalau panjang. Yang kedua, kalau ada yang mengganggu kita, bau mulut gak sedap. Ini orang habis makan bawang bombay, terus gelegean sendawa nggak pakai ditutup. Waduh, setengah mati. Ya, apalagi sholat subuh ndak sikatan, terus kemudian bersin. Haji nggak pakai ditutup, muncrat kena badan kita. Allahu Akbar. Itu boleh loh. Kita lepas, ya, pindah ke belakang, sholat sendiri atau tetap ikut imam tapi soft yang berikutnya. Lah itu kan jadi lubang nanti softnya. Maka tinggal digeser aja atau yang belakang maju ke depan. Ya, seperti itu. Ternyata orang itu kena pengaruhnya juga. Ya Allah. Ya. Ada nggak orang sholat ternyata kita di sampingnya dia bawa rokok? Ada, mengganggu loh itu, mengganggu, nggak boleh itu ya. Saya tidak berbicara tentang hukum rokok itu ada sendiri, tetapi ini tentunya mengganggu. Bukan hanya kita yang terganggu, malaikat-malaikat yang ada di masjid itu juga ikut terganggu kata Nabi. Makanya bersiwak. Yang nomor 6 adalah kapan kita dianjurkan bersiwak? Ketika membaca Al-Quran. Lah ini ada dalil yang bikin kita merinding. Ketika baca Al-Quran. Itu disebutkan dalam silsilah hadis sahih. Ya, apa itu? Jadi kata Nabi SAW, Nabi bersabda, orang itu kalau membaca Al-Quran diawali dengan bersiwak, maka setiap kali dia membaca Al-Quran, di hadapannya itu ada malaikat. Dan tidaklah dia membaca Al-Quran, melainkan huruf-huruf yang ia baca masuk ke dalam mulut malaikat. Lalu malaikat mendoakan kebaikan untuk orang itu. Bayangkan. Jadi orang mau baca Quran bersiwak. Lalu dia baca Quran, setiap ayat yang dia baca, di depannya itu malaikat. Yang ayat itu masuk ke dalam mulut malaikat. Dan didoakan kebaikan oleh malaikat. Lah yang namanya malaikat, doanya nggak mungkin meleset Bapak Ibu. Karena malaikat ini makhluk paling taat kepada Allah. Makhluk paling taat, gak pandai berbuat maksiat. Itu malaikat. Beda sama iblis. Iblis makhluk yang suka bermaksiat, gak pernah taat.
Ya, kalau manusia kadang taat, kadang belunat. Karena nggak taat, itu manusia. Kalau malaikat taat terus, sehingga doanya mustahil meleset, pasti dikabulkan oleh Allah. Makanya kalau mau baca Al-Quran, tolong bersiwak lebih dahulu. Itu lebih utama ya. Yang terakhir ketujuh, kapan kita disunahkan untuk bersiwak? Setiap kali terjadi perubahan bau mulut. Setiap kali terjadi perubahan bau mulut. Jadi kalau panjenengan merasa, maaf ini ya, maaf, itu ada kok bau ndak enak, maka bersiwak. Setiap kali terjadi perubahan dari bau mulut. Nah itu ya, baik. Sekarang kita akan masuk yang nomor 2. Permasalahan nomor 2. Jadi siwak sudah tuntas ya. Jadi beberapa permasalahan seputar wudhu kan ada 6. Nomor 1 bersiwak tuntas, kita lewati. Nomor 2 sekarang. Yang nomor 2 adalah hemat dan tidak boros menggunakan air. Nggak boros. Saya mau tanya, boros itu temannya siapa? Syaitan. Ya, tolong setannya jangan diarahkan ke saya. Ya, ya baik. Jadi maka jangan mengikuti jejak langkah syaitan. Salah satu jejak langkah syaitan adalah mereka menyuruh kita bersikap boros. Maka dalam menggunakan air wudhu nggak boleh boros. Loh memang ukurannya berapa Ustadz? Nih saya bacakan. Disebutkan di dalam riwayat Muslim, dalam Sahih Muslim, nomornya 325. Sahih Muslim 325. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghsilu au kana yaghtasilu bis-sa'i ila khamsati amdadin wa yatawaddau bil mud." Artinya katanya Anas radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau mandi besar loh ini, mandi junub, mandi besar, menggunakan satu sok air. Ukurannya berapa satu sok itu? Sabar, nanti tak jelaskan. Karena di zaman Nabi ukuran itu tidak ada liter, mililiter, nggak ada. Kilogram, gram, nggak ada. Ukurannya pakai ini, sok. Jadi Nabi kalau mandi, ukuran airnya satu sok, ya. Hingga kata Nabi, kata Anas bin Malik radhiyallahu an, hingga 5 mud, satu sok hingga 5 mud. Apalagi Ustadz mud itu? Nanti saya jelaskan. Dan beliau kalau berwudu dengan menggunakan satu mud. Nah itu ya. Baik, sekarang saya tunjukkan Bapak Ibu sekalian, satu mud itu ukurannya berapa? Satu mud dulu, nanti baru satu sok. Satu mud baru nanti satu sok. Satu mud itu ukurannya 2 telapak tangan orang dewasa. Jadi kalau kita ngambil air dengan 2 telapak tangan kita, satu mud. Ini wudhunya Nabi loh, satu mud. Sedangkan kalau mandi itu satu sok. Satu sok itu berapa? Satu sok itu sama dengan 4 mud. Ya, berarti kalau 5. Nah itu kalau dikonversi kali mililiter itu berapa? Bapak Ibu sekalian, setelah kami dapatkan keterangan dari para alim ulama, ternyata satu mud itu kurang lebih sekitar 500 mililiter, kurang lebih 500, ya segini. Ini ya seginilah cukup ini, 330 ml. Ini bisa dipakai wudhu. Nah kalau mandi besar, 5 kalinya ini. Mandi besar, cukup kira-kira mandi besar. 5 kalinya ini. Ya, air mineral ini. Ya, seperti itu. Ya ini kurang lebih 1 mud ini, kurang lebih. Ya,
bisa cukup, bisa. Apalagi kalau kondisinya berat, contoh wudhu di pesawat, hebat kan? Air di pesawat terbatas. Kadang-kadang toiletnya mungkin najis, kita khawatir pakaian kita kena najis. Ya, lalu gimana? Maka pakai botol ini aja bisa. Nah terus gimana caranya? Maka caranya rukunnya wudhu saja yang kena. Lah apa rukunnya wudhu itu? Rukunnya wudhu itu yang kena di tubuh kita cuma 4. Yang pertama wajah, itu nomor 1, wajah harus kena. Yang kedua tangan sampai siku kanan kiri itu harus kena. Yang ketiga kepala itu termasuk telinga, itu nomor 3. Yang nomor 4 kaki, yaitu jadi nggak pakai kumur, nggak usah kumur. Jadi langsung ngambil air, ditaruh di telapak tangan, ya dituangkan langsung diusapkan ke wajah. Sekali doa aja boleh, tidak harus 3 kali. Sekali wajah sudah. Daripada kita milih tayamum, maka kita boleh lebih baik pakai air. Lawang air ada, meskipun terbatas. Maka wajah sekali. Setelah itu ngambil air lagi, ya diusapkan ke tangan kanannya sampai siku. Sudah, sekali aja. Ngambil air lagi, diusapkan ke tangan kiri sampai siku. Selesai, sekali aja. Lalu kemudian ngambil air lagi, kepala, disertai dengan telinga. Lalu kemudian ngambil air lagi kaki kanan sampai mata kaki 1 kali, ngambil air lagi untuk kaki kiri sampai mata kaki, ya 1 kali. Selesai. Allahu Akbar, sholat sah. Simple sekali. Ya. Jadi termasuk jamaah banyak yang tanya, bagaimana kalau pas tawaf wudhunya batal? Tawaf wudhu batal. Sedangkan untuk wudhu tempatnya jauh, ya harus keluar Masjidil Haram, bawa tanah lagi, eskalator. Waduh, bisa pisah sama rombongan. Maka bawa bekal ini aja, air mineral, botol kecil. Maka nanti bisa kita agak sedikit wudhu di situ. Yang penting kena rukunnya. Wajah, apa saja tadi? Wajah, kedua tangan, kepala, termasuk telinga, sama apa tadi? Kaki. Dan itu sekali-sekali boleh. 2 kali, 3 kali, nggak apa-apa, boleh. Sekali terus sah. Nanti kita akan sampaikan dalilnya. Sekali. Ustadz, saya wudhu pakai spray. Semprot. Apakah boleh? Maka kata boleh, asalkan airnya menetes. Jadi kita semprotkan ke telapak tangan kita sampai menggenang, airnya menggenang. Jadi bukan wajahnya disemproti, bukan. Jadi tetap semprotkan lagi sampai menggenang, baru tangan kanan semprotkan lagi sampai menggenang, terus itu. Kalau dia buka aja botol semprotannya, dituangkan, itu aja. Jadi bukan disemprot begitu ya, kayak ibu-ibu kalau apa itu biasanya disemprotkan ada bukan. Jadi itu beberapa permasalahan di lapangan seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita masih nomor 2 ini. Hemat, tidak boros menggunakan air. Dalil yang lain adalah riwayat Abu Dawud nomor 96. Abu Dawud nomor 96. Saya bacakan yang menarik ini di sini. Dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu sayakunu fi hadhil ummah qaumun ya'taduna fit tuhuri wad du'a." Nah, ya, apa kata Nabi? Akan muncul di dalam umat ini. Nabi sudah sampaikan, akan muncul di dalam umat ini suatu kaum yang berlebih-lebihan dalam bersuci dan berlebih-lebihan dalam batas. Nah, boleh berlebih-lebihan dalam bersuci. Contohnya ketika wudhu pakai keran air, ini keran dibesarkan, ketika dia kumur itu air tetap mengucur terus, maka membuang air itu boros. Ketika dia ngambil air di keran itu, ngusap wajah, otomatis keran ini masih terbuka, itu juga
boros, nggak boleh. Makanya yang lebih bagus itu kalau tempat wudhu di masjid itu ada sensornya. Ada nggak? Ada sensornya. Jadi kalau kita deketi gini keluar dia air. Atau yang ada kegiatannya. Kemarin ada jamaah kita ketika di bandara itu dia bingung, iki apa nih diputar ini ya, diputar-putar nggak bisa. Saya bilang, Pak, bukan diputar itu Pak. Iya dari tadi kok nggak bisa ya. Itu dipencet Pak, nanti keluar airnya. Nanti tidak lama dia akan kembali lagi, Bapak pencet lagi sesuai kebutuhan. Oh, iya. Dipencet keluar air, baru kumur 2 kali mati, pencet lagi. Nah itu sesuai kebutuhan, enak ini. Enak. Ini irit dalam menggunakan air. Ya. Atau kalau tidak ada, kecilkan aja kerannya, dikecilkan aja, jangan terlalu besar. Ya. Kita lanjutkan dan berlebih-lebihan dalam berdoa. Contohnya kayak apa Ustaz? Berlebih-lebihan dalam berdoa. Contohnya nih, yang masuk kategori berlebihan dalam berdoa. Di antaranya adalah berdoa kepada selain Allah. Ini syirik. Berdoa kepada selain Allah. Atau yang kedua adalah dimaksud berlebih-lebihan dalam berdoa melampaui batas. Di antaranya adalah meminta sesuatu derajat yang tidak layak untuk dia miliki. Contoh, berdoa minta dijadikan malaikat. Ya Allah jadikan aku malaikat. Ya benar ini. Ya. Berdoa minta dijadikan nabi. Ya Allah jadikan aku nabi dan rasul ya Allah. Nah benar. Ya. Terus ada lagi. Berdoa minta kepada Allah tanpa melalui sebab akibat. Contohnya, orang berdoa, ya Allah berikan aku keturunan yang soleh dan soleha. Sedangkan dia belum menikah. Ya nggak benar. Nikah dulu, baru berdoa. Sebab akibatnya dilakoni dulu. Lah ini minta anak tapi belum nikah. Nah, itu nggak boleh. Ini melampaui batas. Termasuk berdoa dengan suara keras. Nggak boleh. Ini melampaui batas, berlebihan. Doa itu sir, rendah diri, suara yang lembut, tidak ditinggikan. Kecuali ada doa yang dikeraskan. Ada. Contohnya khutbah Jumat. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu dikeraskan. Termasuk doa kunut witir. Kunut witir. Allahumma dina fi man hadait wa afina fi man afait. Atau kunut nazilah. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana fi Gaza. Allahumma ansur. Dikeraskan. Boleh. Selain itu nggak ada tuntunannya. Sir aja ya, pelan. Baik itu termasuk doa yang melampaui batas berlebihan. Atau doa mengatur Allah. Ya Allah, berikan aku rumah di surga, di sebelah kanan surga. Yang rumah itu ya Allah, warnanya putih, ya ada pagarnya, lalu ada taman-tamannya, ngatur. Sudah tinggal beres saja. Yang penting minta rumah. Urusan kayak apa rumah itu urusannya Allah. Ya, seperti itu. Ya. Itu minta bidadari. Ya Allah berikan aku pasangan, yaitu di surga kelak, pasangan dari jenis bidadari ya Allah, yang mulai dirinci sama dia, yang kalau bisa matanya yang biru ya Allah. Ya. Itu yang agak tinggi, jangan pendek ya Allah ya. Karena istriku di dunia sudah pendek. Jangan keriting ya Allah, aku sewang ya. Bujuku keriting saya ya. Yang lurus rambutnya jangan ngatur. Jangan, sudah minta saja kepada Allah dimasukkan surga. Itu nanti sudah tinggal beres, kenikmatan sudah Allah berikan ya. Baik, kita lanjutkan. Itu yang tadi nomor 2. Nomor 3. Permasalahan seputar wudhu. Berwudhu itu boleh sekali-sekali kayak tadi. Boleh 2 kali 2 kali, boleh 3 kali 3 kali. Boleh sekali-sekali, boleh 2 kali 2 kali, boleh 3 kali 3 kali. Sudah masuk waktu Isya? Belum. Dalilnya di mana? Dalilnya riwayat Bukhari. Nomornya 157. Yang sekali dulu ya. Yang 1 kali 1 kali. Sahih Bukhari 157. Dalilnya. Di mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, tawaddu'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam marratan. Nabi itu berwudu sekali-sekali. Oh itu riwayat Bukhari 157. Yang 2 kali 2 kali
sama riwayat Bukhari nomornya 158, satu nomor setelahnya 158. Begini, dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddoa marrataini. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika wudhu dua kali. Boleh. Ya, itu Bukhari 158. Yang terakhir yang tiga kali. Lah ini umumnya bapak ibu melakukan yang tiga kali. Itu riwayat Bukhari nomornya 159. Jadi terpaut satu nomor. Ya, dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, dia berkata, kana yaghsilul a'dada thalatha marratin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh anggota wudhunya tiga kali. Boleh. Apalagi airnya kalau cumpon. Apa cumpon itu? Sedikit, maka sekali saja. Nomor 4. Nah ini, nomor 4 ini. Disunahkan wudhu setiap kali sholat meskipun tidak batal. Seperti sekarang ini, Bapak Ibu saya yakin tidak ada yang batal. Ya, maka ketika nanti sholat adzan isya, ambil air wudhu, itu sunnah. Tapi andai kata panjenengan tidak ambil air wudhu lagi, nggak apa-apa, boleh dipakai beberapa kali sholat. Nah itu ya, kecuali kalau ini tadi dengarkan pengajian tidur, nah itu batal. Ya, ngorok lagi. Nah ini batal karena tidur itu pembatal wudhu. Saya lanjutkan dikit, setelah itu kita dengarkan kumandang adzan isya. Dari Anas bin Malik, dalilnya adalah riwayat Bukhari nomor 214. Bukhari 214. Saya langsung artikan saja. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu setiap kali hendak melakukan sholat. Setiap kali hendak melakukan sholat. Lalu saya di sini, yaitu sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, perawi hadis, ya, bertanya kepada para sahabat, bagaimana dengan kalian? Bagaimana cara kalian melakukannya? Maka dijawab, biasanya kami, katanya para sahabat, ini beda ini. Biasanya kami cukup melakukan sekali wudhu untuk beberapa kali sholat selama kami belum berhadas, belum batal. Jadi siapa saja di antara bapak ibu yang sekarang tidak ngambil air wudhu lagi karena tadi maghrib sudah wudhu dan belum batal, terus dipakai sholat isya, maka berarti panjenengan ikut jejaknya sahabat. Tetapi siapa di antara bapak ibu yang sekarang ini padahal maghrib tadi belum batal sampai sekarang turun ke bawah ambil wudhu lagi padahal dia tidak batal, maka mengikuti cara Nabi. Dua-duanya benar. Nabi setiap kali sholat wudhu meskipun tidak batal. Sedangkan para sahabat sekali untuk beberapa kali sholat. Dan Nabi membiarkannya. Boleh, sah, nggak apa-apa. Silakan pilih yang mana, dua-duanya boleh, tidak ada yang salah, ya. Wallahu alam wabishawab, ya. Baik, saya cukupkan sampai nomor 4. Kita dengarkan kumandang adzan isya. Setelah itu kita lanjutkan sedikit nomor 5 dan nomor 6. Kita tuntaskan, ya. Sehingga harapannya bulan depan kita masuk bab yang baru. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد اللهم رب هذه الدعوة اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kita lanjutkan Bapak Ibu yang nomor 5 sekarang ya. Yang nomor 5. Tinggal 1 poin nanti nomor 6 terakhir. Yang nomor 5 adalah orang yang ragu-ragu. Orang yang ragu-ragu. Ya, apakah dia masih berwudu ataukah sudah batal? Masih suci ataukah batal? Ya, orang yang ragu-ragu dalam hadas. Ya, bagaimana ini? Baik. Kata para alim ulama, Bapak Ibu sekalian, maka wajib bagi seorang muslim untuk menetapkan mengambil apa yang dia yakini. Menetapkan apa yang dia yakini. Contohnya kayak apa? Nih, Bapak Ibu saya tunjukkan 2 contoh kasus. 2 contoh kasus. Tolong dibedakan 2 contoh ini. Sehingga kalau kita dihadapkan dengan 2 contoh ini, Bapak Ibu bisa mengambil mana yang harus ditetapkan. 1, contoh kasus yang pertama. Seseorang yang dia sudah berwudu. Sudah berwudu. Setelah itu waktunya agak lama. Dia ragu-ragu. Wudu saya ini batal apa enggak ya? Aku tadi itu sudah wudu. Memang betul aku tadi itu wudu, sudah wudu. Cuman aku batal, aku ngentut apa enggak ya? Maaf. Aku buang angin apa enggak ya? Aku batal apa enggak ya? Maka kalau yang seperti ini, katanya para alim ulama, ambil penetapan suci. Silakan sholat. Itu nomor 1. Tapi asalkan dia yang dia yakini, aku yakin aku sudah wudu. Memang sudah wudu. Cuman aku batal apa enggak ya? Maka suci. Sholat. Beda dengan yang nomor 2. Ya, yang nomor 2 begini. Aku tadi memang sempat buang angin, kentut memang. Sempat buang angin. Cuman aku lali, aku wis wudu apa durung ya? Nah, ini beda ini. Ini beda ini. Aku lupa, aku sudah wudu apa belum ya? Maka yang kayak gini batal, wudu saja. Ambil yang pertama. Mana yang dia yakini. Paham sampai di sini ya? Nah, itu 2 contoh kasus. Ya. Jadi kalau ada seseorang, Ustadz saya wudu lagi apa enggak? Ya, Anda tadi sudah bersuci. Sudah Ustadz, saya tadi sudah wudu. Cuma saya lupa, saya tidak terasa. Saya sudah buang angin kentut atau tidak, saya tidak terasa. Maka suci. Tadi ada apa ini sudah wudu. Sudah terus saya sudah, cuma saya lupa saya sudah wudu apa belum. Nah, ya berarti ya batal ya, seperti itu. Jadi ambil mana yang dia yakini. Wallahu a'lam bishawab. Nomor 6 terakhir, laki-laki dan wanita wudu dari satu tempat, satu bejana, satu wadah ya. Saya bacakan dalil, yaitu diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 67, Abu Dawud nomor 67 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi junub. Ada salah satu istri Nabi mandi junub, mandi besar. Lalu perhatikan ini, lalu Rasulullah mandi
dengan air yang dipakai oleh istrinya. Maka istrinya memberitahukan bahwa ia sudah mandi dari air itu. Kemudian Rasulullah bersabda, al-ma'u la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu tidak dapat dinajiskan oleh sesuatu apapun. Maka dalam hal ini diperbolehkan. Ya, bahwa disebutkan dalam riwayat yang lain, sesungguhnya laki-laki dan wanita suami istri pada zaman Rasulullah SAW mereka wudhu bersama-sama. Jadi satu tempat sakbak dipakai sama-sama suami istri. Padahal ketika wudhu air itu kan netes lagi. Bak, jadi basuh wajah netes ke bak itu lagi, dipakai lagi sama istrinya, basuh tangan netes lagi ke bak itu dipakai suaminya, nggak apa-apa, boleh. Jadi tidak najis, tidak batal. Wallahu a'lam wa bissawab. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Maka insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk poin yang nomor 6, pembahasan nomor 6, yaitu pembatal wudhu. Apa saja yang menyebabkan wudhu kita menjadi batal, ya, insya Allah bulan depan mudah-mudahan ditakdirkan kita bertemu kembali. Baik, demikian karena waktunya sudah adzan Isya, maka tentunya kita segera mengerjakan sholat Isya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wasallam. Semoga menjadi tambahan ilmu yang manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.